Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali ke perkuliahan filsafat hukum. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sebuah aliran yang ada di filsafat. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah membahas tentang sejarah dari filsafat hukum, apa itu filsafat hukum, dan juga ruang lingkup filsafat hukum. Nah, terkait dengan aliran ini kan ada beberapa aliran dalam hukum. Misalkan dalam aliran ada aliran sebuah apa ya? Aliran hukum kodrat, aliran hukum kodrat, aliran positivisme, terus aliran Utility, terus aliran mazhab, sama mungkin lebih ke apa ya? Sejarah ke itu apa? Mazhab sejarah. Mazhab sejarah ya? Aliran sejarah ya. Jadi banyak ya. Jadi kita ini pada hari ini kumpul untuk mendiskusikan itu ya. Kita ditemani oleh Mbak Nindi seperti biasa ya. Mbak Nindi juga rajin nimbrung sekarang bersama kami ya, karena kita tidak ingin berdua terus, terasa sepi dunia ya. Dengan filsafat ini saya harapkan dunia ini bisa kita ramaikan ya, dengan diskusi-diskusi ya, sehingga kita nambah personel ya, supaya diskusinya juga lebih ramai gitu. Nah, Mbak Nindi, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian filsafat hukum ya, dan ruang lingkupnya ya. Kemudian kita juga bicara tentang kedudukannya ya, di antara ilmu filsafat dan ilmu hukum ya. Kemudian kita juga sedikit berbicara tentang perkembangan sejarah ya, filsafat hukum ya. Mulai dari zaman Yunani ya sampai zaman modern sekilas saja ya, karena memang waktunya sangat terbatas ya. Nah, pada hari ini seperti yang disampaikan Mas Os tadi, kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum ya. Tadi sudah disampaikan ya, aliran apa saja. Mbak Nindi masih ingat mungkin yang sudah pernah dipelajari pada semester kemarin ya. Nah, mungkin masih ingat aliran apa saja yang biasanya dibahas dalam filsafat hukum ya? Ada aliran hukum alam, ada aliran positif atau positivism ya. Terus Utility. Ya itu. Utility. Agak belibet ini. Utility. Sama yang satunya mazhab sejarah. Tuh. Ya, masih ada yang tersisa ternyata dari apa yang sudah dipelajari oleh Mbak Nindi pada semester sebelumnya ya. Tapi lumayan ya, masih ingat ya. Walaupun agak samar-samar ya. Agak samar-samar ya. Tadi itu mazhab utilitarianisme ya. Yang pencetusnya itu adalah, salah satunya adalah Jeremy Bentham ya. Tapi supaya lebih runtun kita masuk ke aliran yang pertama ya, yang biasanya diperkenalkan pertama kali itu adalah mazhab hukum alam. Ada yang menyebutnya dengan hukum kodrat ya. Ada yang menyebutnya hukum kodrat. Nah, secara garis besar ya dapat kita pahami bahwa hukum alam ini berpendapat bahwa hukum itu sudah ditetapkan hukumnya oleh Tuhan. Nah, memang ada dua pandangan dari aliran ini. Pandangan pertama yang memang kita kenal dengan pandangan teologis berbasis ketuhanan. Jadi hukum itu semuanya dari Tuhan. Alam itu yang menciptakan Tuhan, sehingga Tuhan berwenang mengatur semua hukum yang ada di alam itu. Ini yang kita sebut dengan perspektif teologis dalam aliran hukum kodrat. Jadi semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan alam, berarti Tuhan yang berwenang untuk mengatur semuanya, termasuk hukum-hukum yang abadi yang tetap pada diri alam itu. Ya, itu. Tetapi ada pandangan lain ya, masih dalam aliran hukum alam ini ya, yang kita sebut dengan pandangan sekuler ya. Pandangan sekuler ini sudah mulai bergeser ya, yang dari awalnya percaya dengan hukum Tuhan, lex
apa kemarin? Spesialis. Rasio Tuhan ya. Ya. Masih percaya dengan rasio Tuhan bisa menjelaskan semua hukum-hukum ya, di alam ini begitu ya. Tapi kalau pandangan sekuler ini dia sudah mulai bergeser bahwa sumber kebenaran itu ya, sumber hukum itu bisa dari akal budi ya, yang sumbernya itu dari moral. Jadi setiap manusia itu sudah punya sumber itu. Sudah bisa membedakan baik dan buruk, patut tidak patut. Kemudian perlu dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan atau dilarang begitu ya, itu sumbernya akal budi yang bersumber dari moral masing-masing manusia, dan ini sifatnya universal menurut aliran ini ya. Jadi misalnya bicara tentang kejujuran ya, tanyakan kepada semua orang ya yang punya moral yang baik begitu ya, apapun agamanya, siapapun Tuhannya, apapun suku bangsanya ya, dia akan mengatakan bahwa yang namanya kejujuran itu baik ya. Menipu itu buruk, sehingga ini dianggap sifatnya universal ya. Jadi itu dalam perspektif moral manusia. Jadi manusia itu secara moral sudah bisa sebenarnya membedakan dari dirinya sendiri mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah ini dua pandangan yang menurut saya penting dipahami ketika kita membahas tentang aliran hukum kodrat atau hukum alam ya. Jadi dari namanya saja mungkin Anda sudah bisa memahami ya, bahwa alam ini ya itu sudah punya hukumnya yang sifatnya abadi. Karena alam ini diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Tuhan, mohon maaf. Jadi Tuhan itu berwenang untuk mengatur dan menetapkan hukum-hukum itu ya. Nah manusia ya, sebagai bagian dari alam itu juga punya potensi ya, punya potensi ya, di mana akal budinya itu dengan sumber moralnya itu dia sudah bisa membedakan ya, ini hukum yang baik, ini hukum yang buruk ya. Jadi ringkasnya seperti itu kalau saya misalnya boleh membuat penjelasan yang sederhana. Ini kalau kita lihat tokoh-tokohnya itu seperti siapa? Seperti Agustinus ya, kemudian ada Thomas Aquinas ya. Dan itu biasanya tokoh-tokoh yang sering disebut-sebut sebagai pelopor ya, teori atau aliran hukum alam itu ya. Jadi kalau ingin lebih jauh memahaminya, baca saja buku-buku yang ditulis oleh Thomas Aquinas maupun yang ditulis oleh Agustinus ya. Saya kira itu sekedar mengingatkan apa yang sudah sebenarnya kita pernah pelajari ya pada perkuliahan sebelumnya. Kalau nggak salah di pengantar ilmu hukum itu mungkin sempat juga ya secara sekilas diajarkan tentang aliran-aliran ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah ingat Mbak Nindi, Mas Awas ya? Ya pasti ingat ya, yang sebelumnya lupa samar-samar sekarang sudah mulai ingat ya. Silakan, ada yang mau diperbincangkan tentang teori aliran ini ya? Oke, ini kan aliran hukum alam ya, atau saya menyebutnya aliran hukum kodrat, lebih kepada ketuhanan ya. Saya ada secara garis besar sebenarnya tadi penjelasannya itu lebih kepada ketuhanan, artinya ada hal yang kita yakini gitu. Seperti ya Tuhan, berarti kalau di Islam berarti Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana ketika kita ditarik kepada hal yang katakanlah dia itu tidak percaya Tuhan atau ateis, gimana Pak? Atau apakah tidak termasuk dalam aliran ini? Atau mungkin ada mazhab lain yang sehingga dari ateis ini ada sebuah konklusi lain Pak dari aliran hukum kodrat ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum alam ini terbelah menjadi dua pandangan ya. Pandangan pertama itu memang perspektifnya teologis ya. Semuanya berbasis rasio ketuhanan. Ya. Jadi berangkat dari sebuah keyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan berwenang menetapkan hukum yang berlaku di alam.
yang itu sifatnya abadi ya. Nah, kalau kita menggunakan perspektif teologis ini ya berarti kita termasuk yang percaya akan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya apa yang terjadi di alam ini ya. Tetapi kalau kita mau geser sedikit ya, ini yang kedua ini pandangannya yang kita sebut dengan pandangan sekuler ya, yang memisahkan ya. Kalau saya katakan sekuler ini sebenarnya kan memisahkan antara rasio Tuhan dengan rasio manusia sebenarnya ya. Bahwa manusia dengan akal budinya itu dia sebenarnya sudah punya modal tatanan moral pada dirinya itu ya, sehingga tanpa harus baca kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan ya, dia sebenarnya sudah bisa membedakan perbuatan-perbuatan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang dianjurkan, yang diwajibkan ya. Mana yang baik, mana yang buruk ya. Nah mungkin teman-teman yang belum percaya akan adanya Tuhan ya mungkin bisa juga masuk dalam pandangan yang kedua ini ya. Artinya tanpa kita baca kitab suci, tanpa kita meyakini kebenaran Tuhan pun ya toh kita bisa kok ya membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk menurut hukum. Mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Karenanya menurut mereka yang menganut perspektif sekuler ini ya, jadi tanpa harus bertuhan pun kita bisa membuat hukum-hukum yang baik dan memahami mana-mana yang tidak baik, yang buruk, yang harus ditinggalkan gitu ya. Jadi untuk menganut aliran ini tidak harus dia bertuhan sebenarnya. Kalau misalnya dia memilih pandangan yang kedua yang sifatnya sekuler ya, bisa saja dia memahaminya bahwa hukum itu bisa ditetapkan kok oleh akal budi kita ya, dengan tatanan moral yang sudah ada pada diri kita masing-masing sebagai manusia begitu ya. Jadi itu mungkin jawaban saya, mungkin Mbak Nindi bisa membantu menjawab ada apa lagi yang perlu dibahas dalam aliran yang pertama ini. Sebenarnya kalau di aliran yang pertama yang hukum alam memang lebih apa ya Bapak, lebih dibilang berbasis Tuhan, iya, iya, karena kalau mau berpendapat juga, kalau dari Nini pribadi juga takut sebenarnya. Iya, soalnya kan ngebahas Tuhan, memang kalau berbicara soal filsafat hukum terus digabungkan dengan ketuhanan, kita agak, iya udah iya, takut ya, jadi takut salah pendapat juga, jadi ya udah betul yang dikatakan Pak Zain. Ya ini salah satu ciri dari teman kita yang pernah belajar filsafat ya, mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain ya, ketika bersentuhan dengan aspek-aspek yang sifatnya teologis ya, kita kadang-kadang terlalu berhati-hati ya, sangat berhati-hati ya. Tapi kalau kita kembali kepada di awal kita bicara tentang filsafat secara umum ya, objek filsafat itu kan sebenarnya segala yang ada ya. Jadi segala yang ada, bicara keberadaan itu ya objeknya adalah segala yang ada yang bisa kita tangkap menurut indera. Iya. Ketika dihubungkan yang sebuah Tuhan ini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya konsisten dengan itu, dengan apa yang sudah kita pelajari di awal bahwa objek filsafat itu adalah segala yang ada ya, maka ketika kita mengatakan bahwa sesuatu ini ada, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan tentang keberadaan sesuatu itu ya. Termasuk misalnya kita meyakini keberadaan Tuhan ya. Nah kalau kita mau mengkaji dalam perspektif filsafat berarti kita harus berani menjadikannya sebagai objek ya. Apakah ya. Bisa dijadikan objek? Jadi apakah Tuhan ini bisa dinalar secara kritis ya keberadaannya? Bagaimana kita bisa membuktikan keberadaannya misalnya ya? Ini juga bagian dari bagian dari nalar dalam tanda petik nakal dari filsafat ya. Nah, tapi kita tidak perlu tidak perlu takut ya, karena Tuhan itu tidak pernah takut dinalar. saya sedikit nyeleneh ya, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu tidak pernah takut dengan manusia, termasuk dengan pikiran manusia.
Sehingga kita tidak perlu takut juga kalau misalnya kita agak nakal sedikit, ya, mencoba untuk berpikir tentang keberadaan Tuhan itu, ya kan? Tentunya dibantu dengan kitab suci, bolehlah ya. Ya, dibantu dengan kitab suci, Tuhan itu ada di mana ya. Ya, kita melakukan analisis, menalar, saya kira boleh saja. Ya. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak pernah takut. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah takut dengan pikiran manusia. Ya. Silakan saja kalau Anda mampu, silakan dinalar. Kalau Anda tidak mampu, ya silakan Anda berhenti. Ya. Berhenti begitu ya. Ya. Saya termasuk tipe orang yang tidak mau membatasi nalar kritis orang. Ya. Tidak mau membatasi pikiran. Ya. Biarlah terbatas sendiri. Tidak perlu dibatasi. Ngerti maksud saya, Mas Os ya? Sebab kalau dibatasi berarti pikiran itu nggak terbatas. Makanya kenapa harus dibatasi? Berarti sebelumnya pikiran itu nggak terbatas. Sehingga perlu dibatasi. Makanya menurut saya tidak perlu dibatasi. Biarkan dia terbatas sendiri. Kalau sudah terbatas, dia akan tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Karena sudah nggak mampu. Jadi ketika kita belajar filsafatnya, saya merasa gini, kita keyakinan sudah ada sebenarnya pas defense yang sebelumnya kita sudah yakini, kita yakinkan itu benar ada. Ketika kita masuk dalam filsafat ini kayak mengkonfirmasi ulang. Jadi keyakinan yang sudah ada, sudah kita yakini sebelumnya, setelah kita masuk dari filsafat, ternyata keyakinan ini harus dikonfirmasi ulang. Yaitu keyakinan yang sehat kalau menurut saya. Punya enggak keyakinan? Keyakinan yang sehat itu manakala kita bisa mempertanggungjawabkan secara sehat juga. Jadi tidak boleh lagi kita mempertanggungjawabkan iman itu hanya sebatas dengan ungkapan saja, dengan lesan saja, atau dengan cukup hati saja. Kalau kita punya kemampuan lebih dari itu, ya kita buktikan keimanan kita dengan berpikir kritis, ya, dengan berperilaku kritis, ya, saya kira itu bagian daripada iman. Ya, jadi imannya orang berfilsafat itu memang tidak sama ya, dengan imannya mereka yang keturunan. Ya, misalnya ya, yang memang imannya keturunan, misalnya dia tidak pernah mempertanyakan imannya. Ya, memang dari dulu memang sudah seperti itu. Karena keturunan. Dari sononya memang sudah seperti itu. Ya. Dari bapak ibu nenek moyang saya seperti itu. Tidak pernah dia ingin memperkuat keimanannya dengan nalar-nalar kritis. Ya. Nah, padahal menurut saya boleh ya, kalau kita punya kemampuan. Ya. Kalau kita punya kemampuan boleh ya, kita mempertanggungjawabkan iman itu ya secara kritis. Apakah itu mengganggu? Ya. Untuk sebagian orang itu mungkin mengganggu, ya. Tapi untuk sebagian yang lain mungkin tidak. Kita ingat ceritanya Nabi siapa itu yang kemana-mana cari Tuhan tidak ketemu. Misalnya Nabi siapa yang kemana-mana, ini Tuhan saya, ternyata bukan. Ya, pertama ketemu sama bintang. Nah, ini yang bikin deg-degan. Setelah itu ketemu bulan. Nabi Sulaiman kan? Bukan, Nabi Ibrahim. Oh ya. Setelah itu, wah ini masa Tuhan saya seperti ini. Malamnya ada, tapi kok sudah siang kok hilang. Oh iya, yang mengajak umatnya untuk berpikir. Ya. Kemudian dia ketemu lagi dengan Tuhannya yang lebih besar, ya, menganggap ini mungkin Tuhan, ya. Matahari ini, lebih besar, lebih terang ini kan. Tapi ternyata siangnya ada, malamnya nggak ada. Masa Tuhan itu cuma ada siang tapi malamnya nggak ada, misalnya ya. Sampai kemudian dia berhenti pada sebuah kebenaran Tuhan, ya. Atau Tuhan yang benar, ya. Ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang diyakini sebagai Tuhan yang benar. Gitu, ya. Nah, kalau mau beriman dengan cara seperti ini ya boleh. Jadi mempertanyakan segala sesuatu sampai pada titik akhir, titik keyakinannya, boleh. Apakah ada Pak yang beriman dengan cara seperti ini di zaman modern? Banyak. Justru di Barat itu, ya, saintis itu, kalau kaum saintis, kaum ilmuwan itu, imannya semakin kuat dari proses pencariannya yang panjang kayak gini. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya, kalau sudah yakin dengan kebenaran Allah itu tak tergoyahkan. Begitu luar biasanya, karena memang prosesnya dalam menemukan kebenaran Tuhan itu panjang.
tidak seperti kita. Kalau saya memang dari dulu sejak lahir saya sudah meyakini kebenaran iman saya. Tapi mereka itu keluar keringat, keluar banyak tenaga pikirannya untuk sampai kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekedar mengajak kita untuk berpikir kritis ya, memahami aliran ya, yang pertama ini yaitu aliran hukum kodrat atau hukum alam. Saya kira itu untuk pembahasan aliran filsafat hukum yang boleh diminum dulu Mbak Nendi, Mas Oos, karena kita kalau bicara terus sepertinya butuh energi baru ya, dengan cara minum. Ya. Ini saya tadi tanya ini namanya Rempah-rempah ya? iya, ini minuman herbal dari rempah-rempah. Insya Allah ini sehat, bikin pikiran kita juga sehat. Agar tidak terjadi sebuah lesih berpikir. Atau kesalahpahaman. Iya. Teman-teman yang menyimak video ini juga boleh minum ya, silahkan. Kami ditemani walaupun tidak live ya. Silakan, karena kalau tidak dibantu dengan kopi sama teh dijamin Anda pusing. Bingung ya, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ciri kita ini adalah selalu mengalami yang namanya kebingungan, keraguan ya. Itu berarti Anda sehat ya. Sehat, ya? bagus ya. Ini ciri yang bagus untuk orang yang sedang belajar filsafat ya. Jadi saya anjurkan, bahkan saya sangat anjurkan ya, Anda berangkat dari keraguan atau dari kebingungan atau dengan 1000 pertanyaan. Jadi itu modal yang sangat baik ya, untuk terus belajar filsafat. Kembali kepada apa yang disampaikan Mas Oos tadi tentang aliran positivisme. Kedua ini. Ini yang kedua, aliran yang kedua itu adalah aliran positivisme. Positivisme ini sama ada dua pandangan ya. Pandangan yang pertama adalah positivisme sosiologis atau yang kita sebut dengan analytical jurisprudence ya. Ini dipelopori ya, oleh Ustadz. Kok Ustadz? Saya selalu ingat ya, dengan bahasa-bahasa di masjid ya. Dipelopori oleh John Austin. Jadi kalau kita baca buku-bukunya John Austin itu, dia termasuk salah satu pelopor berdirinya aliran positivisme. Ya. Tapi John Austin ini termasuk yang positivisme sosiologis, ya. Yang pokok pikirannya itu menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah dari penguasa negara. Jadi apa yang diperintahkan oleh penguasa sebuah negara, maka itu akan menjadi hukum. Nah, ini pandangan yang pertama, positivisme sosiologis. Nanti kita diskusikan ya, pandangan yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya positivisme yuridis. Ini diprakarsai oleh seorang yang bernama siapa? Siapa Mas Oos? Ingat? Hah? Coba, ayo. Saya tantang ke teman-teman yang sudah belajar filsafat. Ayo, jawab. Positivisme yuridis itu siapa? Ya, yang bicara tentang legisme itu. Ya. Hukum itu adalah undang-undang. Di luar undang-undang itu bukan hukum. Ya. Hukum itu harus disterilkan dari unsur-unsur non-hukum. Ya. Itu siapa yang berpendapat seperti itu? Ya. Siapa, masih ingat? Siapa? Ya, ini dipelopori oleh seorang bernama Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen itu berpendapat bahwa hukum itu harus disterilkan, harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum. Ya, tidak boleh dicampur-campuri soal politik atau sosial, ekonomi, tidak boleh. Hukum yang hukum. Nggak boleh. Termasuk moral itu nggak boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi hukum itu adalah undang-undang. Dan hukum itu hubungannya dengan sesuatu yang formal, bukan yang material. Ngerti maksud saya? Ya. Kalau nggak ngerti, bingung ya alhamdulillah. Ya. Berarti berhasil, Pak. Berarti berhasil ya. Misalnya tentang keadilan. Keadilan itu adalah isi hukum.
ya itu isi hukum. Yang dipahami Henkelsen itu formalnya. Yang penting kita sudah menciptakan keadilan secara formal, yaitu hukum. Perkara isinya itu ternyata belum adil, itu tidak diurus. Itu nggak ngurus ya. Berarti itu ada pertimbangan-pertimbangan di luar hukum. Jadi sekali lagi penekanannya adalah pada bentuk formalnya, tidak pada sifatnya yang material. Jadi kalau berbicara keadilan, ya keadilan formal. Yang penting dia sudah melalui prosedur yang formal, ya, kemudian diputuskan secara adil, yaitu hukum yang adil. Perkara secara material masih didiskusikan, diperdebatkan, dikritik, ya kan? Maka itu dianggap bukan hukum. Jadi hukum tidak mengurus itu. Mungkin itu dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sehingga Anda berbicara seperti itu, gitu ya. Itu seolah-olah Henkelsen mengatakan seperti itu. Makanya hukum itu harus steril, dijauhkan sejauh-jauhnya dari unsur-unsur kepentingan politik, ya, kemudian ekonomi, ya, atau misalnya mohon maaf ego-ego ya, pribadi, ya, termasuk tadi moral itu, ya. Ini tidak penting, ya, menurut Henkelsen, ya. Jadi sekali lagi itu. Nah, ini menurut Henkelsen. Nah, ada yang mau didiskusikan lagi. Jadi kalau bicara positivisme itu, ya. Jadi ada yang pertama adalah pendapatnya dari John Austin tentang positivisme sosiologis. Ya. Jadi hukum itu adalah perintah penguasa sebuah negara. Semua yang diperintahkan ya itu wajib, wajib diikuti. Kalau dilarang wajib ditinggalkan, gitu ya. Karena penguasa ya sudah mengeluarkan perintahnya. Kita harus taat dengan itu. Nah, itu John Austin. Nah, berbeda dengan itu kita kenal Henkelsen yang saya sampaikan tadi. Memang ada istilah lain, Mas Oos dan Mbak Nindi, istilah legisme. Ya. Legisme ini yang sebenarnya termasuk yang saya sebutkan tadi, istilah lain dari positivisme yuridis ya. Jadi legisme. Jadi hukum itu adalah undang-undang. Di luar undang-undang itu bukan hukum. Jadi sebenarnya mudah, kalau cuma pengen tahu hukum ya tinggal baca undang-undangnya saja. Ya, tidak perlu noleh-noleh ke yang lain-lain gitu ya. Jadi itu pendapatnya Henkelsen. Silakan, ada yang mau disampaikan tentang perbincangan ini? Kalau yang dari segi yuridis itu bisa dibilang kaku nggak sih, Pak? Karena kan cuma ya udah undang-undang, non yuridis itu nggak bisa dikatakan hukum gitu, Pak. Iya. Iya betul, makanya dikenal betul. Makanya teori ini juga dikenal dengan teori hukum murni. Jadi murni hukum. Tidak boleh dicampur-campur yang lain. Kalau misalnya ibaratnya ini air putih, ya cukup air putih saja yang menyehatkan. Berarti hukum original ini 100%. Ini original. Jadi kalau pengen tahu hukum yang original, yang murni, baca bukunya Henkelsen tentang teori hukum murni. Ya, positivisme yuridis itu. Ya. Nah, kalau dibilang kaku, ya mungkin kaku. Ya. Kenapa? Karena dia hanya memahami hukum terbatas hanya menurut undang-undang saja. Menurut hukum yang itu bersih ya, dari hal-hal lain di luar hukum, termasuk politik, termasuk ekonomi, budaya, itu tidak boleh dekat-dekat dengan hukum ya, tidak boleh intervensi bicara tentang hukum. Biarlah kemudian hukum itu berbicara sendiri atas nama undang-undang. Tapi pertanyaannya, ini pertanyaan ya, kalau kita mau mengkritik teori hukum murni itu, masa iya ada hukum yang semurni-murninya gitu? Artinya begini maksud saya, masa iya undang-undang itu bicara sendiri gitu? Saya tanya ini ya, kalau ini untuk teman-teman yang terlalu fanatik misalnya ya, tapi nggak ada yang fanatik kalau filsafat itu. Misalnya gandrung dengan pendapatnya Henkelsen tentang teori hukum murni ya. Masa iya hukum itu bisa berbicara sendiri? Itu bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak butuh yang lain-lain gitu misalnya, ya kan? Bagaimana caranya kita memahamkan orang tentang hukum?
ya kan? Betul. Bagaimana membunyikannya? Masa bunyi sendiri kan harus dibunyikan, ya kan? Supaya diketahui, dipahami oleh banyak orang, ya kan? Nah, ketika saya membunyikan hukum itu, maka saya akan dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar hukum. Jadi saya sudah tidak murni lagi. Hakim itu, siapa yang menjamin hakim itu hanya di pikirannya hanya undang-undang saja, misalnya, ya kan? Siapa coba yang menjamin hakim memutus perkara itu di pikirannya hanya pakai undang-undang? Tidak ada jaminan. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikirannya, di hatinya seorang hakim, ya kan? Siapa tahu sebelum dia memutus perkara, ya, sebelum berangkat dari rumahnya dia sudah punya banyak masalah di pikirannya ini, ya kan? Dan itu sangat potensi untuk mempengaruhi putusannya yang awalnya hanya ingin memutuskan atas nama undang-undang saja, tapi dia tidak sadar bahwa pikirannya itu sudah banyak dicampuri yang lain-lain di luar undang-undang, misalnya, ya. Nah, ini sekedar menjawab pertanyaannya Cindy, Nindi tadi, ya. Pertanyaannya Nindi, ya. Ini bukti bahwa saya tidak murni lagi. Ini dari Nindi berubah jadi Cindy, ya. Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Terkait dengan positivisme. Positivisme adalah cancel. Sebenarnya kalau saya membaca dari positivisme ini lebih ke arah kepastian hukumnya, bukan keadilannya. Karena di positivisme ini kan dia tuh tidak melihat hukum yang berkembang di masyarakat seperti apa yang di masyarakat. Sebenarnya dia tidak melihat ke sana. Dia lebih kepada yaitu hukum itu ada undang-undang. Jadi di undang-undang tidak ada faktor lain dari sosiologisnya, tidak ada seperti itu. Jadi saya menganggap kalau dari positivisme ini kan berarti yang mau dicapai ini lebih kepada kepastian hukumnya daripada keadilannya. Iya, betul. Jadi kalau berbicara kepastian hukum dalam perspektif aliran-aliran filsafat hukum, ya, kalau perspektifnya aliran filsafat hukum yang namanya positivisme ini, pasti jawabannya. Jadi kepastian hukum itu identik dengan kepastian menurut undang-undang. Jadi kalau ingin tahu kepastian hukum, kita tinggal baca, ya, apa yang pasti-pasti saja menurut undang-undang. Jangan mengambil yang lain di luar undang-undang. Karena kalau kita keluar dari undang-undang, berarti kita bicara kepastian hukum menurut yang lain. Keluar dari aliran positivisme. Kalau kita mau mengikuti perspektifnya aliran filsafat hukum yang lain, misalnya nanti kita akan bicara tentang mazhab sejarah misalnya, ya kita akan berbeda lagi, ya. Kita akan berbeda lagi, ya. Bicara kepastian hukum tidak lagi menurut undang-undang saja, ya, tapi akan bergeser lagi dengan yang lain, ya. Bergeser dengan yang lain menurut sejarahnya bagaimana, gitu, ya. Sejarah bangsanya, ya. Kalau dalam bahasanya von Savikny itu, kita sedikit, ya, walaupun kita tidak akan masuk ke sini, ya, tapi perlu saya sampaikan, ya, sebelum nanti kita masuk ke teori sejarah, aliran sejarah atau mazhab sejarah. Jadi Savikny itu mengatakan bahwa hukum itu harus sesuai dengan jati diri bangsa, Volksgeist, jati diri bangsa. Jadi harus baca dulu sejarahnya bangsa ini seperti apa, supaya kenal jati dirinya, supaya kita bagus merumuskan hukumnya, itu, ya. Nah, ini menurut von Savikny dengan alirannya yang kita sebut dengan mazhab sejarah, gitu, ya. Tapi itu nanti, ya, karena kita saat ini harus konsisten dua saja. Ya, kita hanya dari awal sudah berencana menyampaikan dua, ya. Yang pertama aliran hukum alam, yang kedua aliran positivisme. Ya. Saya kira ini Mas Os, kuliah kita pada hari ini, ya. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan, kalau tidak ada silahkan ditutup. Mbak Nindi mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Sudah, terima kasih. Ya. Saya simpulkan secara lebih besar, ya, terkait dengan aliran hukum kodrat sama positivisme. Di dua aliran ini berbeda, teman-teman. Yang pertama, kalau berbicara tentang hukum kodrat ini lebih menekan kepada keadilan hukumnya, keadilan yang ada di masyarakatnya. Dia tidak berpikir
bagaimana kepastian hukumnya. Karena di sini kan seperti katakan tadi lebih kepada moralnya, terus teologisnya, ketuhanannya. Jadi yang ingin dicapai pada aliran hukum kodrat ini lebih kepada keadilan. Kalau berbeda nih dengan kedua, kalau yang positivisme ini lebih kepada kepastian hukumnya. Karena dia ya seperti katakan tadi kan tidak boleh keluar dari asas-asas hukum yang tertulis. Jadi itu. Jadi dari dua pandangan ini tentunya ada perbedaan. Mungkin misalkan dalam penegak hukum ya, dalam buat undang-undang, dia kadang tidak menekankan pada keadilannya. Dia lebih kepada kepastian hukumnya. Karena yaitu kepastian hukum itu dicapai karena ada undang-undang yang mengatur. Selain itu berarti gak ada. Makanya kadang ada kita berpikir kok ini tidak adil ya. Ya karena itu. Karena yang mau dicapai itu kepastian hukumnya, bukan keadilannya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kada? Cukup. Cukup. Oke. Kita tutup YouTube ya. dengan apa? Doa kafaratul majlis. Kita selalu ingat acara-acara di masjid ini Mas Os ya. Segala sesuatunya selalu nyambung gitu ya. Ya, tapi kita tutup secara sekuler boleh di sini ya. Tadi kalau secara agama saya tadi bilang kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Ya, tapi yang umum kita sebelum-sebelumnya kita menggunakan cara yang sekuler ya. Kita tutup ya. Bagaimana Mas Os? Cara menutupnya Mas Os ini kalau pinter, kalau yang Enggak apa-apa sekuler. sekarang. Bang Indi sekarang. Nggak apa-apa, masa aja deh. Gimana closingnya? Gimana? Gimana bisanya? Gimana? Udah deh, masa saja deh biar aman. Ya, yang Mas Os yang membuka, dialah yang Ya. bertanggung jawab untuk menutup. Ya. Siapa yang buka, dia yang menutup. Ya, memang aturannya dari undang-undangnya nggak boleh ditambah-tambah. Karena kalau ditambah-tambah itu bid'ah itu ya. Aduh. Mas Os. Oke. Ya itu kayak teman-teman sekilas tentang sebuah aliran ya. Ada dua aliran yang kita sudah pelajari. Kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.